Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa menikmati nikmat tersebut sampai saat ini. Sholawat ma'asalam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Sahabat Hufat yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fikih yang berkaitan dengan hal-hal yang dialami oleh para wanita. Nah, di sini saya akan membahas tentang sesuatu hukum yang keluar dari dua jalan, yakni qabul dan dubur. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya, karena pada kesempatan ini saya akan membahas sesuatu yang jorok, kotor, mungkin bahkan tidak sopan. Tapi tidak apa-apa, karena ada yang mengatakan qulil haqqu walau kana murran, katakanlah dengan yang sebenarnya atau dengan yang hak walaupun itu pahit, walaupun itu sesuatu yang kotor. Nah, jadi tidak apa walaupun itu sesuatu yang tidak sopan, kotor, atau mungkin bahkan jorok ya, tapi itu adalah sesuatu ilmu yang dipelajari dalam ilmu fikih yang memang harus kita pahami, karena ilmu fikih itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Ufat yang saya cintai, langsung saja pada pembahasan yang pertama kali ini, yakni sesuatu yang keluar dari dua jalan, qabul dan dubur. Nah, dalam kitab fikih, entah itu Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Nabatul Fiqh dan kitab fikih lainnya, itu sudah dijelaskan atau dituliskan bahwa sesuatu yang keluar dari dua jalan itu dihukumkan najis. Apa sih yang keluar dari dua jalan itu? Yang pertama, contoh dari sesuatu yang keluar dari qabul adalah air kencing. Yang kedua, sesuatu yang keluar dari dubur adalah, nah iya maksudnya itu BAT, buang air besar. Lah, sesuatu yang keluar dari dua jalan itu dihukumkan najis. Sekali lagi, dihukumkan najis ya. Jadi kita harus hati-hati dalam menjaga kesucian tersebut, apalagi ketika kita hendak melaksanakan ibadah sholat, karena ada hadis yang menjelaskan bahwa banyak siksa kubur yang mereka dapat karena apa? Karena mereka melalaikan air kencing sendiri. Hadis itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzi'u minal baul fa inna amatan ala bil gobri minhu, rawahu Darqutni. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihkanlah diri kalian dari air kencing, karena sesungguhnya banyak siksa kubur berasal dari bekas kencingnya sendiri. Nah, itu dari hadis tersebut kita harus menjaga kesucian, menjaga kenajisan agar kita tidak
lalai dalam menjaga kesucian untuk menjalankan ibadah sholat. Sahabat Ufat yang saya cintai, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang sesuatu yang keluar dari jalannya perempuan. Apakah itu? Yaitu yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Yang pertama adalah haid. Haid ini yaitu sesuatu darah yang keluar dari seorang wanita yang sudah baligh dan dia tidak berpenyakitan, ya. Kemudian paling sedikit keluar darah itu 1 hari 1 malam. Kemudian setelah pada umumnya para wanita mengeluarkan darah haid itu sekitar 1 sampai 6, 7, 8, bisa dikatakan 1 minggu. Itu pada umumnya. Kemudian paling banyak, ya, paling banyak 1 sampai 15 hari itu darah haid keluar. Kalau melebihi dari 15 hari itu berarti bukan darah haid, itu berarti istihadah. Nah, kemudian selanjutnya di sini nifas. Nifas itu apa sih? Nifas adalah darah yang keluar yang membersamai anaknya, membersamai si bayi. Nah, itu paling sedikit, kalau istilah Jawanya itu 1 kecerotan katanya. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i pada umumnya darah nifas keluar itu 40 hari dan paling lama adalah 60 hari. Seperti itu. Dari sini memang sudah tidak asing lagi antara kata haid, nifas, dan istihadah. Saya yakin kalian sudah paham. Maka dari itu saya membahasnya ini secara global. Nah, sahabat Ufat yang saya cintai, pada pembahasan ketiga ini ada yang perlu kalian tahu. Sesuatu yang keluar dari laki-laki maupun perempuan. Apakah itu? Di sini itu ada 3 macam. Yang pertama mani, yang kedua madhi, yang ketiga wadi. Nah, yang pertama mani. Mani itu apa sih? Mani adalah sesuatu cairan yang keluar dari seseorang laki-laki maupun perempuan setelah melakukan hubungan suami istri. Nah, itu dihukumkan suci. Kemudian yang kedua, madhi. Madhi ini sesuatu cairan yang keluar ketika setelah melaksanakan perangsangan, atau mungkin kalau yang jombloan, jomblowati itu ketika melihat sesuatu yang wow kemudian mengeluarkannya. Nah, itu dihukumkan najis, tapi najis yang dimakfu, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah wadi. Wadi adalah sesuatu cairan yang keluar, ya. Kalau yang perempuan bisa dikatakan dengan keputihan. Nah, ini kita sebagai perempuan harus hati-hati karena keputihan ini dihukumkan najis. Sekali lagi, dihukumkan najis. Nah, bagi wanita yang mengalami keputihan ketika mau sholat hendaknya harus mengganti celana dalam terlebih dahulu, ya. Karena apa? Karena yaitu tadi, ketika kita mau sholat celana dalamnya kita terkena keputihan, otomatis najis. Nah, tidak sah kalau kita menjalankan sholat, karena syarat sahnya sholat harus suci dari najis, entah itu pakaian, entah itu tempatnya, seperti itu. Nah, itulah pembahasan yang
terakhir. Mungkin dari awal maupun sampai akhir ada kata-kata yang kurang tidak enak, tidak sopan, saya mohon maaf. Pembahasan kali ini saya bahas secara global karena detailnya masih membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama. Dan semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wal'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.